Pemirsa Pandawa Worldview dimanapun Anda berada yang menyaksikan melalui channel televisi maupun channel YouTube, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan bincang-bincang bersama Mas Reza. Mas Reza, untuk efek jera kita sudah diatur oleh undang-undang. Anda melihatnya seperti apa? Kalau masyarakat seringkali bicara tentang efek jera berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya gitu. Dengan harapan apa? Ada efek jera langsung, yaitu agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dan juga agar ada efek jera tidak langsung. Agar masyarakat, kita-kita ini, tidak meniru perbuatan jahat serupa. Jadi masyarakat ingin agar seluruh peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana, memberikan ancaman pidana seberat-beratnya. Karena itulah kunci bagi munculnya efek jera. Tapi kalau lewat riset, ternyata tidak seperti itu. Riset menyimpulkan bahwa kunci bagi munculnya efek jera bukan pada pemberatan sanksi, tapi pada kecepatan dan keajegan hukum. Kecepatan dan keajegan penanganan. Itu dua kata kuncinya bagi munculnya efek jera. Nah, sekarang kita coba tinjau ya realitasnya ya. Hari ini kalau kita bicara tentang kecepatan penegakan hukum misalnya, ada anggapan ya viralkan dulu. Jadi ketika sebuah kejadian viral, beritanya kemana-mana, merayap-rayap dari satu ponsel ke ponsel yang lain, menjalar-jalar dari satu Twitter ke Twitter yang lain, menjadi buah bibir dari satu daerah ke daerah yang lain, maka otoritas penegakan hukum diyakini akan bekerja lebih cepat. Ringkasnya, untuk memunculkan efek jera lewat kecepatan, kita bisa melakukan rekayasa sosial. Jadi yang bisa mempengaruhi cepat lambatnya kerja penegakan hukum bukan hanya presiden, tapi masyarakat juga bisa. Dengan Cukup efektif ya? Cukup efektif. Yang viral ini. Sebenarnya cukup efektif. Itu yang saya katakan sebagai rekayasa sosial yang bisa masyarakat lakukan. Tapi jadi PR adalah dari sisi keajegan. Seberapa jauh kualitas penegakan hukum itu, kualitas pelayanan itu bisa dipertahankan dari waktu ke waktu, dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu anak ke anak yang lain. Jadi cepat saja tidak cukup, tapi juga harus ajak. Kecepatan dan keajegan ketika berhasil dikombinasikan, berhasil direalisasikan, inilah yang akan mengirim pesan ke pelaku maupun calon pelaku bahwa ternyata otoritas selalu hadir. Negara selalu hadir, bukan angin-anginan hadirnya. Nah, kalau kemudian kecepatan dan keajegan ini sudah terrealisasi, maka masuk akal, Mas. Anak-anak kita akan lebih terlindungi karena efek jerahnya juga bekerja secara optimal. Tapi, harus kita akui lah ya, ini rahasia umum. Bahwa acap kali berbagai macam peraturan itu indah di atas kertas ya. Tapi kemudian menjadi macan kertas. Ya. Dia hitung-hitungan di atas kertas oke, tapi macan kertas karena kemudian sulit untuk diimplementasikan. Terutama sekali dari sisi keajegan. Hari ini kita panik luar biasa karena ternyata ada tetangga kita yang mengalami kejahatan sedemikian rupa. Tapi kita tidak cukup punya keajegan dalam kurung, punya stamina untuk mengikuti perkembangan kasusnya. Diproses tidak oleh polisi. Kalau diproses oleh polisi, kira-kira tuntutan jaksanya seberapa tinggi? Kalau tuntutan jaksanya tinggi, kira-kira putusan hakimnya seperti apa? Kalau putusan hakimnya sudah jelas, misal vonis bersalah masuk penjara, kira-kira betul tidak orang itu dalam penjara? Jangan-jangan pagi di taman kota, malam ada di penjara gitu. Yang ingin saya katakan adalah, lagi-lagi, ada persoalan keajegan yang sepertinya menjadi sebuah PR serius bagi kita. Maksud Anda apa tidak ada koordinasi dan sinergi antar lembaga atau bagaimana? Tidak usah jauh-jauh. Contohnya saja kalau kita bicara residivisme, Mas. Sekarang saya tanya Mas Fadil dulu ya. Residivisme itu apa, Mas? Ya, orang yang sudah dinarapidana, sudah keluar, sudah bebas, balik lagi ke penjara. Mengulang lagi betul. kejahatan. Itu pula yang dikatakan oleh masyarakat. Jadi residivisme itu definisi konseptualnya adalah pengulangan perbuatan pidana. Definisi operasionalnya apa? Keluar penjara, masuk penjara. Tapi itu residivisme dalam rumusan pemasyarakatan. Dalam rumusan otoritas pemenjaraan. Sekarang Mas Fadi bayangkan. Ada pelaku kejahatan. Dia memerkosa orang. Misalnya dia korupsi lah, makanya lebih ekstrim. Kita perluas sedikit. Dia korupsi. Tapi tidak pernah masuk bui. Dia korupsi lagi. Tidak pernah masuk bui. Korupsi lagi. Dia residivis bukan? Ya itu udah semestinya residivis. Adiktif. Ya, itu residivis kan? Tetapi karena Mas Fadil bikin definisi operasionalnya adalah dihitung berdasarkan masuk lapas, maka dia tidak bisa disebut residivis. Nah, karena itu, yuk mulai hari ini kita coba samakan persepsi ya, bahwa ternyata residivisme itu punya
ukurannya masing-masing. Hmm. Di masyarakat, residivisme itu dihitung berdasarkan reoffense. Seseorang yang mengulangi. Terlepas dari proses hukumnya seperti apa, pokoknya dia mengulangi. Misalnya, di sekolah, bully. Bully melakukan bullying. Bullying menurut Mas Fadil sekali atau 2 kali atau berapa kali? Berkali-kali. Berkali-kali. Berarti sesungguhnya anak itu residivis. Dalam hitungan reoffense, mengulangi perbuatan bullyingnya, terlepas apapun proses hukumnya. Nah, itu di masyarakat. Jadi di masyarakat, residivisme dihitung berdasarkan reoffense, pengulangan perbuatan, terlepas apapun proses hukumnya. Hmm. Sekarang berlanjut ke proses hukum. Di polisi, residivisme dihitung berdasarkan apa? Dihitung berdasarkan recontact dan re-arrest. Recontact itu apa? Ketika diamankan, dipanggil polisi, "Hei, kamu kesini." 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, itu sudah jadi residivis. Recontact. Kalau masuk ruang tahanan berulang kali, itu re-arrest. Belum sampai kejaksaan ini. Berarti yang bersangkutan di polisi, argo residivisnya sudah menyala. Dia masuk prosesnya ke kejaksaan, ada reconviction. Dituntut lagi untuk kesekian kalinya. Jadi dia residivis. Belum masuk penjara kan? Tapi dia sudah residivis dalam hitung-hitungan di kejaksaan. Nah, setelah putusan hakim lah dinyatakan bersalah, masuk penjara lagi, ada kata lagi ini, maka baru yang bersangkutan bisa disebut sebagai residivis yang dihitung berdasarkan re-entry. Masuk kembali. Nah, Mas Fadil kan tadi bertanya tentang koordinasi atau sinergi antar lembaga penegakan hukum kan? Apa yang saya utarakan barusan saja sudah menunjukkan ada persoalan. Bahkan ketika kita membahas residivisme pun ada kompleksitas yang sama sekali barangkali selama ini luput dari perhatian kita. Tentang bagaimana kita bisa memastikan bahwa otoritas penegakan hukum bisa duduk satu meja dengan bahasa yang sama, dengan tolak ukur yang juga sama. Kalau masing-masing berbicara dengan bahasa yang berbeda, maka bisa kita katakan bahwa sub-sistem peradilan pidana tampaknya masih punya pekerjaan besar. Kunci agar mereka bisa bersinergi apa? Butuh mercusuarnya. Mas, di undang-undang kan ada konsep restitusi dan kompensasi. Iya, iya. Apakah kedua konsep ini bisa diberlakukan dalam isu perlindungan anak? Ini pertanyaan Mas Fadil bagus. Kenapa? Kita kalau bicara tentang kejahatan terhadap anak, kita itu lebih sering berbusa-busa bicara tentang apa yang harus kita lakukan terhadap pelaku ya. Hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau apa? Kita tidak berpeluh-peluh berpikir tentang apa yang harus kita lakukan terhadap korban. Padahal ini sesungguhnya pihak yang paling berkepentingan. Nah, kita tidak berharap anak-anak kita jadi korban, nauzubillah min zalik. Tapi andaikan anak-anak kita jadi korban, maka ada persoalan serius terkait bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan perhatian tidak hanya dari negara, tapi dari pelaku. Kedua belah pihak ini akan kita bahas. Kita mulai dari pelaku dulu ya, perhatian dari si pelaku ke korban. Sudah jelas, pelaku harus bayar restitusi, bayar ganti rugi. Tapi kesulitannya adalah bagaimana pelaku akan bisa bayar restitusi kalau ternyata si pelaku kaum papa. Bagaimana pelaku bisa bayar restitusi kalau yang bersangkutan punya gangguan jiwa, tidak waras? Apa yang bisa kita harapkan? Nah, dengan kerumitan macam itu, saya pribadi, saya pernah utarakan ini dalam sebuah FGD di DPR RI. Kita harus balik mindsetnya. Prosesnya kita ubah. Jangan kita dahulukan proses restitusinya, tapi yang kita dahulukan adalah proses kompensasinya. Apa itu kompensasi? Apa bedanya dengan restitusi? Kedua-duanya sama-sama ganti rugi. Perbedaannya adalah restitusi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh si pelaku atau orang ketiga, pihak ketiga yang mau bayar itu. Sementara kompensasi adalah ganti rugi yang dibayar oleh negara, dalam kurung sekiu pemerintah. Nah, bagi saya ini yang terus kita perjuangkan, Mas. Logika hukumnya gimana tuh? Kenapa kok kompensasi gitu? Ya, ya mungkin ini barang nih kalau mungkin pemerintahan Pak Jokowi marah-marah gitu. Apa urusannya kita tidak melakukan kejahatan kok malah kita harus bayar ganti rugi kepada korban? Jawabannya begini. Maaf ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa Anda harus bayar ganti rugi? Karena Anda telah gagal melindungi anak-anak Indonesia. Gitu Mas, filosofinya. Kegagalan Anda melindungi anak-anak Indonesia inilah yang mengakibatkan Anda juga harus bayar ganti rugi kepada korban. Kalau Anda lebih serius, lebih becus, lebih konsekuen dengan kalimat negara hadir, gitu, maka pantas kita tidur nyenyak. Anak-anak kita mimpi indah. Tapi karena ternyata negara hadir sifatnya insidental, ini misalnya,
maka anak-anak kita dimangsa oleh pelaku kejahatan. Karena itulah Anda harus bayar ganti rugi. Saya tidak tahu ya Mas, praktek di Indonesia seperti apa kompensasi bagi korban kejahatan, wabil khusus anak-anak saya tidak tahu. Karena toh tadi saya utarakan bahwa diskusinya itu lebih banyak bicara tentang restitusi, ganti rugi dari pelaku. Tapi ambil contoh di beberapa negara lain yang harus saya katakan lebih maju, mereka sudah punya namanya Child Fund. Anggaran yang dialokasikan khusus sebagai ganti rugi bagi anak-anak yang jadi korban. Tafsiran negatifnya, berarti secara tidak langsung negara mengakui mereka gagal melindungi anak. Ya, tafsiran negatifnya begitu. Tapi tafsiran positifnya adalah negara cukup rendah hati, cukup mawas diri untuk mengakui kelemahan ini harus ditutupi dengan adanya ganti rugi. Harus ada kompensasi. Kalau negara tidak ingin punya child fund, punya dompet khusus itu, pastikan negara bekerja lebih keras lagi. Itu tafsiran positifnya. Baik, Mas Reza, ini kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada konklusi yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Konklusi saya agak menyimpang jauh dari obrolan kita. Saya mengajak kita semua untuk kembali pada persepsi yang sama, bahwa bicara tentang perlindungan anak, titik hulunya semestinya adanya di keluarga. Ayah, bunda, kakek, adik, kakek, nenek, paman, bibi, lingkup keluarga. Dengan dasar pemikiran semacam itu, saya sungguh-sungguh berharap bahwa pemerintah akan mengubah salah satu kementeriannya. Kalau selama ini kita ketahui ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menurut saya harus direvisi. Dalam cermatan saya yang terbatas ini, tempo-tempo, bahkan cukup sering saya melihat bahwa isu atau kepentingan perempuan itu bertabrakan dengan isu atau kepentingan anak. Sikap saya tidak bisa diganggu-gugat. Ketika terjadi benturan kepentingan, benturan isu, benturan hak antara anak dengan bukan anak, maka yang harus diprioritaskan adalah isu, kepentingan, dan hak anak. Itu harga mati, tidak bisa dikompromikan. Nah, karena itulah saya memandang sangat tepat kalau diubah mindsetnya, diubah programnya, diubah orientasinya, diubah penamaannya. Bukan lagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi Kementerian Keluarga dan Anak. Kembali ke tataran yang paling hakiki tentang bagaimana kita bisa menghidupkan, melindungi, membahagiakan, mensejahterakan anak-anak, keluarganya. Luar biasa, Mas Reza. Demikian pemirsa Pandava Worldview. Tidak terasa sudah 30 menit ya, saya menemani Mas Reza untuk membincangkan tentang isu perlindungan anak. Tetap bersama kami di channel televisi ataupun di channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.